Keluarga Nugroho tiba di Pulau Bungin tahun 1944. Mereka memang bukan keturunan suku Bajo, melainkan datang dari suku Jawa. Tapi Nugroho adalah pelaut sama tangguhnya. Sejak tahun 1940, dia bekerja di kapal kargo milik Stamford Macasepai, Nederland. Nama kapalnya SS Sumba II, posisinya adalah jurumudi. Lantas bagaimana Nugroho bisa tinggal di Pulau Bungin? Karena tahun-tahun itu, Sumbawa amat terkenal dengan kerbaunya, salah satu sentra kerbau penting di dunia. Kerbau-kerbau itu dibawa ke Surabaya atau Batavia, juga diekspor ke Singapura, Cina, India, hingga Eropa. Kerbau Sumbawa besar, sehat, berdaging banyak, dengan perawakan gagah, jantannya memiliki tanduk elok. Tahun-tahun itu, padang-padang rumput di Sumbawa dipenuhi oleh ribuan kerbau yang dibiarkan lepas berkeliaran. Maka selain membawa barang muatan seperti cengkeh, lada, kayu manis dari perairan Maluku, Sulawesi, SS Sumba II juga mengangkut kerbau dari Sumbawa. Saat kapal merapat, belasan kerbau digiring ABK, dinaikkan ke atas kapal. Nugroho punya waktu mengenal Sumbawa dan sekitarnya, termasuk mengetahui Pulau Bungin. Saat itu penghuni Pulau Bungin belum padat, jalan masih lebar, tanah masih terbuka. Perkampungan nelayan yang sejahtera dengan penduduk yang ramah. Nelayan di Pulau Bungin sudah terbiasa dengan perahu-perahu kayu ukuran besar melaut berminggu-minggu. 4 tahun bekerja di kapal Belanda, tahun 1944, kapal SS Sumba terbakar di perairan Bali bersama barang bawaannya. Separuh dari 56 krunya selamat, termasuk Nugroho. Usianya waktu itu 25 tahun, masih bujangan. Kehilangan pekerjaan, termasuk kehilangan minat bekerja kembali di kapal milik Belanda, Nugroho memutuskan pulang ke tanah kelahirannya di pedalaman Jawa. Dia memutuskan berkeluarga, menyunting gadis kampung bernama Rahayu, membeli lahan sawah luas dari tabungannya. Nugroho banting setir menjadi petani. Tapi Nugroho tidak cakap bertani. Dia selalu terkenang dengan lautan, rindu dengan suasana kapal. Setahun berlalu, dia kembali menjadi pelaut, menjual sawahnya, berkongsi dengan seorang tauke di Surabaya. Mereka membeli kapal kayu besar, melintasi perairan Surabaya, Bali, Lombok, hingga Sumbawa, membawa barang-barang. Usaha itu awalnya berjalan lancar. Mereka sudah sepakat membagi tugas, Nugroho menjadi nahkoda kapal, tauke mengatur perdagangan. Untuk memudahkan berkumpul dengan keluarga, Nugroho memboyong Rahayu tinggal di Sumbawa besar. Waktu itu Rahayu sedang hamil muda, keluarga kecil yang bahagia. Tapi suasana bahagia itu kacau balau. 6 bulan tinggal di Sumbawa, dalam sebuah perjalanan membawa rempah-rempah ke Surabaya, Nugroho dikhianati oleh tauke kongsi usahanya, yang ingin menguasai seluruh kepemilikan kapal. Serdadu Belanda di pelabuhan Tanjung Perak menemukan barang haram di kapal. Tanpa ampun, serdadu Belanda menangkap kemudian menjebloskan Nugroho ke penjara. 6 bulan Nugroho di kerangkeng besi. Dia kehilangan kapal, kehilangan muatan, termasuk mendapat kabar sedih. Istrinya keguguran. Dia juga kehilangan bayi. Selepas dari penjara, dengan sisa uang tabungan sedikit, Nugroho mengajak istrinya pindah ke Pulau Bungin. Menjadi nelayan, itu adalah pilihan yang tersisa. Mereka memulai kehidupan baru. Dia tidak lagi tertarik bekerja membawa kapal barang. Terlalu banyak intrik di dalamnya. Dan jelas dia tidak mau pulang ke pedalaman Jawa menjadi petani. Pak Tua memperbaiki posisi duduknya. Itu benar. Nugroho memang bukan keturunan suku Bajo atau Bugis seperti yang lain. Tahun 1944, Nugroho dan istrinya tiba di pulau ini. Ayahku saat itu adalah kepala kampung. Ayahku sudah mengenalnya jauh-jauh hari sejak Nugroho masih bekerja di SS Sumba II. Mereka sahabat baik. Sebenarnya ayahku yang menyarankan mereka pindah. Usiaku saat itu 9 tahun. Aku sudah bisa mengingat banyak hal. Kalian mau minum? Aku sampai lupa menawarkan minuman. Tidak usah, Pak. Saya tidak haus. Pak Tua lanjutkan saja ceritanya.
Waktu kita masih banyak Lagolo, dan cerita ini boleh jadi memakan waktu setengah hari. Lagolo menyimak cerita tanpa berkedip. Lagolo menolak. Dia tidak sabaran, ingin tahu apa kemudian yang terjadi. Lalu Pak Tua menoleh, berseru memanggil pembantu rumah panggung agar menyiapkan minuman. Lagolo mendesak, lupa jika seharusnya yang bertanya adalah Zaman, wartawan yang dia temani. Lantas, apa hubungan Nugroho dengan anak kecil di foto ini? Sri Ningsih adalah putri sulung Nugroho setelah bayi yang keguguran sebelumnya. Maka inilah dia kisah tentang Sri Ningsih. Aku akan menceritakannya. Pagi kesekian kali di Pulau Bungin. Kapal nelayan dengan bobot 20 gross ton itu merapat di dermaga. Rahayu berdiri di tepi dermaga bersama ibu-ibu, remaja putri, dan anak-anak. Sambil mengelus perutnya yang besar, hamil 9 bulan, wajahnya terlihat cerah, mengalahkan cerahnya sinar matahari pagi. Di bibirnya tersungging senyum. Lihatlah, suaminya yang sudah 6 minggu melaut, nampak melambaikan tangan dari kapal, sementara ABK lain sibuk menambatkan tali temali. Kepala kampung bertanya, lompat naik ke atas kapal. Bagaimana tanggapannya, Nugroho? Bukan main, Pak. Ruang penyimpanan ikan sampai tidak cukup. Ini bahkan belum semuanya. Separuh sudah aku jual di perairan Bali saat berlayar pulang. Ada kapal haji yang membelinya. Sungguh? Wah, itu berarti rezeki si jabang bayi. Kamu turunlah lebih dulu. Istrimu sudah tak sabar menunggu sejak layar kapal ini terlihat dari kejauhan. Biar kapal diurus anak-anak. Hei, Ode, naik ke atas kapal. Bantu menurunkan peti-peti ikan. Ode, anak laki-laki usia 9 tahun, gesit ikut naik ke atas kapal. Kapal besar yang baru merapat itu milik kepala kampung. Nugroho bersama belasan nelayan lain membawanya mengarungi lautan mencari ikan. Berminggu-minggu, baru kembali ke Pulau Bungin jika tangkapan sudah cukup. Rahayu menatap mesra suaminya yang berjalan di dermaga kayu. Di bawah cahaya matahari pagi, Nugroho memegang lengan istrinya. Kamu terlihat cantik sekali, Dek. Aku sampai pangling. Mas baik-baik saja. Kapal baik, tangkapan baik, fisikku juga baik. Tapi hatiku tidak, Dek. Hatiku tak terkira dirundung rindu, Dek. Ingin segera bertemu denganmu. Ayo kita ke rumah. Di sini semakin panas. Apa kabar si kecil? Semakin sering menendang, Mas. Lincah sekali. Itu berarti dia sudah tidak sabar pergi melaut. Si kecil tidak akan menjadi nelayan, Mas. Dia akan pergi sekolah. Dia akan melihat dunia luas dengan sekolah. Kita sudah berkali-kali membicarakannya. Aku hanya bergurau, Dek. ABK dan anak muda Pulau Bungin mengangkut turun belasan peti kayu berisi ikan segar yang telah disortir. Beberapa pedagang dari Sumbawa Besar ikut mendekat, mulai memilih mana yang akan dibeli. Setiap kali ada kapal besar pulang melaut, dermaga ramai oleh pedagang ikan. Nugroho dan istrinya tiba di anak tangga rumah panggung, hanya selemparan batu dari dermaga. Rumah itu kecil, ada 2 kamar dengan teras depan, ruang keluarga dan dapur. Tapi itu lebih dari cukup untuk mereka berdua. Apakah Mas akan segera pergi melaut lagi besok-besok? Tidak, Dek. Aku akan libur hingga si kecil lahir. Lagi pula tangkapan kali ini banyak. Harga ikan juga sedang baik. Jika perhitunganku tidak keliru, cukup untuk memenuhi kebutuhan kita 2 bulan ke depan. Aku ingin menemanimu melahirkan. Ot, anak kepala kampung menaiki anak tangga. Suara kakinya terdengar berisik. Dia membawa tas besar. Ayahnya yang menyuruh mengantarkannya. Barang-barang milik nahkoda. Nugroho menerimanya. Anak tinggi kurus itu mengangguk.
kembali ke kapal. Rahayu membawa secangkir teh hangat, meletakkannya di atas meja. Nugroho membuka tas miliknya, mengeluarkan sesuatu. Aku punya hadiah untukmu, Dek. Untukku? Bukalah, aku membelinya di Mataram. Tapi ini pasti mahal. Jangan cemaskan itu, Dek. Kapten kapal haji yang membeli ikan kita memberikan harga yang sangat baik. Aku belum pernah bertemu dengan nakoda kapal Belanda sedermawan itu. Namanya Kapten Philips, nama kapalnya Blitar Holland. Dia menghargai ikan-ikan itu sama persis jika membelinya di pasar Eropa. Aku juga membeli beberapa daster, pakaianmu, juga keperluan si kecil. Kamu menangis, Dek Rahayu. Aduh, kenapa? Aku menangis bahagia, Mas. Terima kasih. Mereka sudah menikah 3 tahun. Suaminya belum pernah memberikan kejutan seperti ini. Kehidupan mereka di Pulau Bungin, meski tidak terlihat hebat seperti saat Nugroho memiliki kapal atau saat Nugroho memiliki sawah luas, adalah momen terbaik keluarga kecil itu. Penduduk pulau ramah dan bersahabat. Kebutuhan terpenuhi, semua berjalan lancar. Hanya jika musim badai datang, rasa cemas menyelinap menanti keluarga kembali dari melaut, tapi mereka pelaut yang tangguh. Suara kaki berderap menaiki anak tangga kembali terdengar. Nugroho meletakkan gelas yang isinya tinggal separuh. Istrinya membawa oleh-oleh dan barang bawaan ke kamar. Ada apa, Ode? Puah, Lili dipanggil ayah. Penjualan ikannya sudah selesai. Ode mengangguk. Nugroho ikut mengangguk, berdiri. Ini rekor tercepat pelelangan ikan di dermaga. Hanya 15 menit, bahkan dia belum sempat mandi berganti baju. Kepala kampung terkekeh, sudah menunggu. Sementara pedagang ikan sibuk mengangkut peti-peti itu ke atas perahu mereka, membawa ikan segar ke Sumbawa besar. Lagi-lagi ini rezeki si Jabang Bayi. Yang lain sudah mendapatkan bagiannya, sesuai kesepakatan, termasuk bonus karena tangkapan banyak. Ini untukmu, ambillah. Tapi ini banyak sekali, Pak. Tidak masalah, kamu butuh uang lebih banyak. Aku tahu kamu tidak akan melaut hingga beberapa bulan ke depan. Kali ini aku hanya mengambil 1/3. Itu pun bahkan sudah sama dengan hasil tangkapan sebulan lalu. Uang yang kamu pegang dari penjualan ke kapal haji itu juga tidak perlu dibagi. Untukmu semua. Terima kasih, Pak. Hei, Ode, ajak anak-anak lain segera mencuci kapal. Sana ambil ember dan sikat. Jangan cuma bengong seperti ikan buntal. Ode kembali berlarian. 2 tahun lalu saat istrinya keguguran, Nugroho mendekam di penjara Belanda. Kali ini, dia berjanji akan menemani istrinya hingga hari melahirkan. Dia seharian berada di rumah, membantu pekerjaan. Mulai dari mencuci baju, membersihkan rumah, memasak, semua pekerjaan diambil alih. Dek Rahayu, duduk manis aja di kursi. Biar aku yang mengerjakannya. Tapi Mas, aku kan masih bisa bekerja. Ndak, Dek. Biar Mas yang mengerjakannya. Hari ini Dek Rahayu mau makan soto toh? Mas akan menyiapkannya. Gini-gini, Mas pernah jadi asisten koki di kapal Belanda. Masakan Mas enak sekali, dijamin. Rahayu tersenyum simpul, duduk di atas kursi rotan. Minggu-minggu berlalu, persiapan melahirkan telah paripurna. Tetangga juga sudah bersiap menyambut anggota baru dengan tradisi suku Bajo. Tinggal hitungan jari, hari besar itu akan tiba. Nugroho semakin bersemangat. Malam itu, matahari baru terbenam di kaki langit. Selepas sholat maghrib, penduduk berkumpul di rumah Nugroho. Tikar dibentangkan, makanan dihidangkan. Dia membuat acara syukuran. Ruang tengah ramai oleh percakapan. Sesekali ditingkahi gelak tawa. Saat acara hampir usai, mendadak terdengar keributan dari dapur. Apa yang terjadi? Rahayu terjatuh saat membawa piring-piring kotor, tubuhnya terduduk di lantai papan. Tidak menunggu lama, kain yang dikenakannya terlihat basah oleh darah. Merembas hingga ke lantai,
Ibu-ibu lain menjerit memberitahu. Nugroho, disusul kepala kampung, bergegas ke dapur. Ode, panggil dukun beranak. Segera, lari secepat mungkin. Ada apa, Dek? Bawa ke atas dipan. Ayo, bantu Nugroho. Kepala kampung menyuruh yang lain menggendong Rahayu. Susah payah, tubuh Rahayu berhasil dinaikkan ke atas dipan. 5 menit, dukun beranak tiba di rumah panggung. Seorang perempuan berusia 50 tahun. Hampir semua bayi di seluruh pulau, dia yang membantu melahirkan. Istrimu akan melahirkan, Nugroho, tapi dia mengalami pendarahan. Untuk tahun 1940-an, itu kasus yang sangat rumit. Tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit. Semua amat tergantung pada pengalaman dukun beranak. Rahayu yang terbaring di atas dipan merintih. Darah segar terus merembes. Nugroho menggenggam jemari istrinya. Suaranya tercekat. Mas, perutku sakit sekali. Dukun akan segera membantu deh. Sakit sekali, Mas. Mataku berkunang-kunang. Yang kuat deh. Baik kita, Mas. Apakah dia baik-baik saja? Dia akan baik-baik saja deh. Mas janji, dia akan baik-baik saja. Dukun beranak menyuruh yang lain menyiapkan keperluan melahirkan. Gerakan dukun gesit, perhitungannya matang. Segera memulai proses melahirkan. Dia tahu, dengan pendarahan hebat, tidak mudah menyelamatkan kedua-duanya. Malam itu, dengan sisa tenaga terakhir, dibantu oleh dukun, Rahayu melahirkan bayi perempuan. Tapi persis saat bayi itu berhasil keluar, bayi itu menangis kencang. Tubuh Rahayu lunglai tak berdaya. Matanya terpejam. Bayi kita. Cakasi kecil, Mas. Dek Rahayu. Beri dia nama Sriningsih. Aku bahagia sekali telah menemani Mas selama ini. Tinggal di pulau ini. Aku bahagia sekali. Dek Rahayu, jangan pergi. Dek Rahayu. Mata Rahayu telah menutup. Meninggalkan Nugroho yang tergugu, berusaha menggerak-gerakkan tubuh istrinya. Percuma. Rahayu telah pergi selama-lamanya. Kamar itu menyisakan tangis bayi. Semua orang terdiam, saling tatap dengan rona berduka. Bukankah mereka tadi sedang syukuran, berkumpul, mengobrol hangat? Bukankah mereka tadi sedang saling bergurau, tertawa, bicara tentang esok lusa yang penuh masa depan indah? Sekarang, cepat sekali semua berubah. Seperti lautan, tiba-tiba mendung menutupi langit, mengusir matahari cerah. Nugroho memeluk tubuh membeku istrinya. Dia sudah lama sekali tidak menangis. Dia adalah pelaut tangguh. Pantang baginya menangis. Tapi malam ini, tetes air matanya jatuh ke lantai. Ode, pukul beduk di masjid. Kabarkan kalau ada penduduk yang telah meninggal. Kepala kampung berkata perlahan kepada anaknya. Ode balik kanan, mengangguk. Kali ini dia tidak berlarian. Dia menuruni tangga dengan wajah sedih.